Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Firmanandi dengan NIM 198303444 dari Prodi Teknik Komputer 01. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan komputer secara fisik dari segi lingkungan, fisika kimia, manajemen, dan nanti terakhir dari malware, serangan malware. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari sisi lingkungan. Di sisi lingkungan itu terdapat manusia, binatang, tumbuhan, cuaca, iklim, dan bencana alam. Dan sisi lain ada fisika dan kimia, panas listrik, dan di sisi lain ada manajemen dengan memberi hak otoritas, memberikan data sandi, atau penggunaan password yang menurut saya itu aman. Nah, kita pertama dari sisi lingkungan, dari manusia, hal yang perlu diwaspadai adalah satu, manusia itu dapat mencuri perangkat keras atau hardware. Kedua, mencuri data, menyadap, melihat, dan mengubah data-data penting di dalam sistem. Ketiga, mengcopy data. Keempat, merusak sistem dan mengakibatkan sebagian atau keseluruhan sistem tidak berfungsi. Kelima, menggunakan sebagian atau seluruh sistem. Dan penanggulangannya itu dengan cara membuat area yang terbatas, terutama area ruangan server. Yang kedua, melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi untuk mencegah tindakan pencurian. Ketiga, mengunci ruangan dengan sistem password atau biometrik untuk meningkatkan keamanan. Nah, yang kedua yang perlu diwaspadai itu binatang. Nah, di sini ada beberapa jenis binatang yang harus diwaspadai, yaitu tikus, cicak, laba-laba, rayap, ngangkat, semut, lalat, tawon, dan nyamuk. Yang berbahaya dari binatang di atas adalah keratan. Yang pertama itu keratan, urin, kotoran, bangkai, atau sarangnya. Yang kedua, yang paling berbahaya yaitu urinnya. Karena mengandung zat-zat yang bersifat asam. Urin dapat melarutkan materi-materi bersifat logam yang tidak tahan asam, misalnya tembaga, besi, dan emas. Ketiga, bahkan yang tidak dapat digunakan pada motherboard adalah tembaga, emas, sehingga dapat ikut larut bila terkena zat-zat yang bersifat asam. Nah, penanggulangannya itu jaga kebersihan komputer, menghalangi jalan masuk ke dalam menggunakan kasa. Ketiga, membunuh atau menangkap serangga dengan alat. Keempat, jangan menggunakan kapur barus, karena kapur barus akan menyublim pada udara bebas. Gas yang dihasilkan dapat menempel ke benda lain dan mengkristal, misalnya pada permukaan hasil baca tulis, sehingga akan mengganggu proses baca tulis. Nah, yang yaitu tumbuhan. Ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu jamur, lumut, dan ganggang biru. Ketiga tumbuhan tersebut dapat tumbuh pada lingkungan dengan kelembapan yang sangat tinggi. Penanggulangannya yaitu gunakan air conditioner atau AC untuk ruang kerja atau ruang server, supaya ruangan itu tidak lembab. Kedua, gunakan silica gel untuk tempat penyimpanan. Ada lagi cuaca. Hal yang perlu diwaspadai cuaca itu angin. Yang pertama itu angin. Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin juga dapat membawa debu-debu dan materi-materi kecil yang membuat kabel komunikasi bergetar sehingga mengganggu pengiriman data. Penanggulangannya yaitu bersihkan komputer secara berkala dan jauhkan dari tempat yang berdebu. Yang kedua yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kelembapan udara adalah tingkat kebasahan udara, karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air dalam udara dingin. Udara yang terlalu lembab dapat menyebabkan tumbuhnya jamur, lumut, dan ganggang biru. Penanggulangannya yaitu
Gunakan AC di ruang kerja atau ruang server, dan gunakan silica gel untuk tempat penyimpanannya. Ada debu. Penyebab utama PC dan laptop tidak bekerja secara maksimal adalah karena debu atau kotoran yang terlalu menumpuk di dalam komponen hardware. Debu dan kotoran yang menempel pada berbagai komponen komputer dan laptop seperti fan processor, fan casing, fan VGA, hingga fan power supply dapat mengakibatkan performa kipas melambat dan akan berdampak pada suhu gadget, performa laptop, dan komputer. Penanggulangannya yaitu jaga kebersihan ruangan. Kedua, gunakan penghisap debu untuk membersihkan ruangan. Ketiga, bersihkan komputer secara berkala. Keempat, simpan media penyimpanan pada tempat yang ditutup. Kelima, setelah selesai bekerja dengan komputer, tutuplah komputer dengan penutup khusus agar debu tidak dapat masuk. Nah, di sini yang terjadi pada komputer saya yaitu berdebu. Karena saya belum membersihkan komputer saya sudah beberapa bulan kemarin, belum saya bersihkan, jadi komputer saya sekarang berdebu. Nah, terus selanjutnya petir. Salah satu gangguan alam yang sering terjadi adalah sambaran petir. Ingat letak geografis Indonesia yang dia lalui garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Akibatnya Indonesia memiliki hari buruh rata-rata petir tahun sangat tinggi. Kerusakan yang ditimbulkan dapat membahayakan peralatan, perangkat keras, serta manusia yang berada di dalam bangunan tersebut. Penanggulangannya yaitu gunakan penangkal petir yang baik. Kedua, RD, drone yang benar ditanam sampai ke air tanah. Ketiga, dari pemasangan kabel dari logam di udara. Keempat, gunakan UPS dengan anti petir. Kelima, cabut kabel power saat hujan. Keenam, cabut kabel internet. Di iklim yang perlu diwaspadai adalah daerah yang memiliki 4 musim, karena perbedaan suhu antar siang dan malam sangat tinggi. Pada suhu panas, matahari yang akan memuai, pada suhu dingin, matahari akan menyusut. Kemudian dari penyusutan ini dapat merusak komponen komputer. Ini seperti kasus udara ya. Penanggulangannya, kita menggunakan AC untuk mengatur suhu ruangan di ruang server atau ruang kerja saat kita kerja. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Penanggulangannya yaitu buatlah bangunan tahan gempa bumi. Kedua, jangan letakkan komputer pada dasar pantai untuk menghindari banjir. Ketiga, siapkan alat pemadam kebakaran seperti nozzle jet atau hidran valve. Nah, dari sisi fisika dan kimia, yaitu pertama panas. Panas dapat terjadi dari dalam komputer, ruang, dan luar ruangan. Panas dari dalam komputer disebabkan karena komponen elektronik dari arus listrik. Selain itu, ada beberapa penyebab komputer jadi panas, yaitu overclocking, penggunaan PC 24 jam non-stop, menjalankan software dengan kebutuhan RAM dan CPU yang sangat tinggi, thermal flash mengering, ketiga, heatsink tidak sesuai spesifikasi. Selanjutnya itu ada listrik. Ketika tengah menggunakan komputer dan tiba-tiba saja mati listrik, hal ini juga menimbulkan loncatan listrik atau power surge yang cukup tinggi. Loncatan listrik dalam jumlah yang besar dan seketika inilah yang berpotensi merusak harddisk komputer Anda, karena harddisk membutuhkan waktu untuk mengatur kembali posisi head di dalamnya dari posisi bekerja ke posisi diam. Hal yang lebih membahayakan lagi adalah ketika listrik padam lalu dalam sekejap sudah menyala kembali. Kejadian ini akan menimbulkan lonjakan listrik yang cukup besar pula karena arus listrik menyerbu masuk. Terjadinya lonjakan listrik tersebut dapat membakar komponen power supply, terutama kondensator, karena proses on-off yang mendadak, dan bahkan bisa merambat ke bagian motherboard komputer. Nah, sini kasus
kasus penanggulangannya yaitu satu, gunakan UPS untuk cadangan daya. Kedua, gunakan stabilizer untuk menstabilkan voltase. Nah, dari sisi manajemen, kita memberikan hak otoritas. Keamanan informasi dapat tercapai dengan menerapkan berbagai upaya yang juga harus didukung dengan berbagai kebijakan dan prosedur manajemen. Hal ini dimaksudkan karena semua pihak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal penyediaan, penyimpanan, pemanfaatan, dan penyebaran informasi. Salah satu cara yang paling umum digunakan dalam hal pengamanan informasi adalah dengan memberikan batasan akses informasi melalui mekanisme akses kontrol yang dikenal dengan istilah password. Dengan adanya otoritas password dan batasan akses tersebut, maka dapat meminimalkan resiko terjadinya penyalahgunaan hak akses dan pembajakan. Karena itu, user yang terkait harus terlebih dahulu memahami kebijakan password dan mengetahui seperti apa password yang baik dan kuat. Karena password digunakan untuk mengamankan informasi di perusahaan. Nah, di sini kita kedua, dari sisi manajemen, kita memberikan kata sandi. Setiap user atau akun harus diberikan kata sandi atau password yang berbeda dan harus unik. Nah, di sini ada beberapa saran dari saya penggunaan password yang baik, yaitu satu, terdiri dari 6-8 karakter yang digabungkan dengan angka, simbol, huruf besar, dan huruf kecil. Kedua, tidak memiliki makna sehingga sulit ditebak. Ketiga, hindari penggunaan urutan abjad, misalnya ABCDE 1 2 3 atau 1 2 3 4 5. Keempat, hindari penggunaan username ketika login. Kelima, buatlah password yang mudah diingat namun sulit ditebak. Kalau bisa itu, kalau kita lupa ingat, kita bisa saja menulis password tersebut di note kita atau di note HP supaya pas kita lupa kita bisa membukanya kembali. Dan terakhir, gunakan keamanan biometrik untuk mengisi user dan password secara otomatis. Nah, di sini juga ada kelemahan sistem password manual, yaitu satu, seringkali pengetikan password dilakukan dengan mengetik keyboard. Kedua, security-nya itu lemah. Ketiga, mudah disadap orang lain. Keempat, mudah dilihat apa yang diketik pada keyboard. Nah, solusinya yaitu gunakan keamanan biometrik untuk mengisi password secara otomatis. Kedua, ganti sistem keamanan password dengan yang lain. Jadi, semisal kita sudah merasa tidak aman menggunakan password tersebut, segeralah mengganti password dengan yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa penggunaan password, yaitu satu, dengan sinyal suara. Sinyal suara adalah pengenalan dalam istilah bahasa Inggrisnya Automatic Speech Recognition atau ASR. Adalah suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masuk berupa kata yang diucapkan. Cara kerjanya yaitu pertama suara kita akan direkam terlebih dahulu. Kemudian suara yang telah direkam disimpan ke dalam komputer. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pencocokan suara dengan data suara pada pola. Tahap terakhir adalah validasi identitas pengguna. Nah, penggunaan password yang kedua yaitu menggunakan sidik jari atau telapak kanan. Biasanya kita sebut fingerprint. Fingerprint adalah sebuah alat elektronik yang menerapkan sensor scanning untuk mengetahui sidik jari seseorang untuk keperluan verifikasi identitas. Cara kerjanya cara kerja fingerprint itu sederhana. Fingerprint bekerja dengan merekam sidik jari seseorang, lalu menyimpan pola khasnya. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data yang telah disimpan tersebut. Jika dinyatakan sama, akses otomatis akan terbuka. Nah, penggunaan password yang ketiga yaitu menggunakan wajah. Sistem pengenalan wajah adalah teknologi yang mampu mengidentifikasi
atau memverifikasi seseorang dari gambar digital atau bingkai video dari sumber video. Cara kerjanya yaitu wajah kita direkam terlebih dahulu atau kita foto. Nah, kedua diproses dan hasilnya disimpan. Dan selanjutnya sama seperti fingerprint tadi, jika dinyatakan sama, maka aksesnya itu otomatis akan terbuka. Nah, ini cara melindungi komputer dari malware. Apa sih itu malware? Malware atau malicious software adalah perangkat lunak yang sengaja dibuat sebagai alat yang melakukan tindakan kejahatan. Jenisnya bermacam-macam seperti virus, trojan, ROM adalah yang paling sering kita dengar. Cara infeksinya juga bermacam-macam. Malware bisa disebarkan melalui lampiran dari sular atau phishing, instalasi software, atau menyerang server korban secara langsung. Nah, di sini bom ya, dijelaskan tentang bom. Beberapa bahaya umum dari karakteristik bom. Pertama, berbeda dengan virus yang hanya aktif dengan bantuan atau pengguna double klik atau install. Bom dapat menginfeksi berbagai perangkat komputer, laptop, smartphone, flash disk, CD. Jika perangkat itu dihubungkan dengan perangkat yang sudah terinfeksi. Kedua, bom juga kerap dijadikan salah satu metode serangan botnet, berisi payload yang bertugas untuk mencari kerentanan dalam sebuah server. Komputer dan server yang sudah terinfeksi kemudian digunakan sebagai zombie yang dapat dikendalikan oleh si peretas. Untuk mengetahui lebih lanjut serangan botnet, di sini. Aduh. Nah, mencuri informasi dari komputer korban. Keempat, mengunduh malware lain. Kelima, mencegah kita untuk mengakses file. Keenam, menjadi distributor yang mengirimkan malware ke perangkat, kontak surel, dan jaringan internet. Terakhir, memakan memori atau bandwidth. Misalnya kapasitas asli flash disk kita 8 GB. Bom membuat flash disk kita seakan-akan penuh, sehingga kita tidak dapat menambahkan file lain. Nah, cara mencegah infeksi bom yaitu jangan mengkoneksikan perangkat yang terinfeksi dengan perangkat lain, karena cara kerja bom yang akan menduplikasi diri tanpa bisa kita cegah. Kedua, hati-hati ketika menggunakan komputer di tempat umum seperti warnet, tempat print, atau ketika menggunakan flash disk milik orang lain. Ketiga, nonaktifkan autorun. Keempat, scan flash disk dengan menggunakan antivirus sebelum membuka filenya. Kelima, aktifkan personal firewall. Nah, yang kedua dari lampiran sular. Hati-hati terhadap sebuah lampiran yang masuk ke kontak masuk Anda. Banyak malware dilampirkan melalui lampiran surel. Betul lampirannya barangkali tidak seperti file yang berbahaya. Beberapa bahkan menyamar sebagai file Microsoft Office biasa. Cara mencegahnya yaitu jangan membuka lampiran dari orang yang tidak kita kenal. Kedua, penyedia layanan surel seperti Gmail menyertakan antivirus scanning attachment yang akan memindai atau men-scan setiap lampiran yang datang atau dikirim. Jika Gmail mendeteksi virus dalam lampiran, surel tersebut akan otomatis ditolak. Nah, ketiga, jika Anda menerima notifikasi "Oops, your virus scanner has problem right now," itu artinya sistem tidak bisa mendeteksi jenis file yang diterima karena masalah koneksi atau lainnya. Anda bisa batal mengunduh, mencobanya lain kali, atau mengunduhnya dengan resiko yang ditanggung sendiri. Tapi kami tidak sangat menyarankan opsi ketiga. Opsi ketiga yaitu mengunduh dengan resiko ya, karena kita waktu meng-scan, dia bilang, "Oops, the virus scanner has problem," atau scan virusnya itu lagi bermasalah. Yang terakhir, lakukan scan antivirus secara berkala di komputer. Nah, kita masuk ke phishing. Phishing adalah metode cybercrime dengan cara menyusupkan program berbahaya yang disamarkan melalui link atau tautan.
Link ini biasanya disisipkan di badan surel atau melalui aplikasi chatting seperti Facebook Messenger, Direct Message atau DM di Twitter, WA, BBM, dan lain-lain. Karena link berisi malware dikirim melalui badan surel. Sulit dideteksi oleh antivirus scanning yang dimiliki oleh penyedia layanan surel. Jadi ketika ada seseorang yang Anda kenal atau tidak memberikan link secara tiba-tiba, sebaiknya berhati-hati dulu sebelum membuka link tersebut. Atau sebelum membuka, itu kita melakukan scanning dulu di total virus. Nah, cara mencegah atau menghindari phishing-nya yaitu jangan sembarangan mengklik setiap link yang datang pada kontak masuk. Kedua, setiap kali kita akan memasukkan username dan password di situs apapun, perhatikan alamat URL-nya, terutama jika itu situs-situs perbankan atau situs bank. Untuk lebih amannya, tulis langsung alamat URL di browser atau gunakan bookmarks. Ketiga, jika Anda tidak sedang memesan atau sesuatu dari sebuah e-commerce, misalnya, tapi tiba-tiba datang sebuah surel link tracking pengiriman barang, jangan diklik linknya. Kayak seperti kita tidak memesan apapun, tapi kita mendapat pesan nih, ada berisi link. Nah, itu tuh jangan diklik. Bisa kita scan dahulu kalau kita penasaran, kita scan dulu aja link tersebut di total virus. Kalau tidak, yo jangan diklik kalau lebih amannya karena tidak memesan apapun. Nah, keempat, jika Anda merasa tidak mendaftar di situs apapun, tiba-tiba datang email berisi permintaan validasi, jangan klik linknya. Nah, yang terakhir, jika Anda menerima surel dari penyedia layanan yang Anda gunakan, perhatikan gaya bahasanya. Contoh, PayPal yang tidak pernah menyebut pelanggannya dengan sebuah file web customer atau pelanggan yang terhormat. Mereka akan menyapa dengan nama depan dan nama belakang Anda. Jika suatu hari Anda menerima surel dari alamat yang sangat mirip dengan PayPal, tapi mereka menyapanya dengan sebutan pelanggan yang terhormat, abaikan surel itu. Atau kayak bahasanya itu tuh tidak sesuai dengan bahasa yang PayPal miliki, itu tuh sebaiknya kita abaikan saja pesannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.